Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 Maret 2025. Tema renungan satu teduh kita dengan judul Kematian Orang Sombong. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai dengan ke-23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kematian orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang agul diguna, menyombongkan diri dan pada akhirnya diruntuh dan diratakan sampai ke tanah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan kita. Kalau berbicara jangan jadi orang yang sombong, itu adalah sebuah lagu yang kita dengar dari semenjak kecil. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, tapi yang disayangi oleh handai dan taulan, oleh teman dan tentunya juga orang oleh Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang orang sabar itu dikasihi Tuhan, orang rendah hati itu dikasihi Tuhan, itu yang diajarkan suatu kita dan masih kecil oleh para orang tua kita maupun oleh para guru-guru kita. Kesombongan adalah sesuatu yang diajarkan secara karakter, adalah sebuah sikap yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi kesombongan itu bisa tumbuh dalam sebuah proses yang tidak disadari. Tatkala kita berhasil, pertama-tama pengalaman berhasil, kita akan berkata, rasanya tidak mungkin, aku ini tidak punya kesanggupan apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa. Itu keberhasilan pertama. Namun keberhasilan demi keberhasilan yang kita raih, kedudukan demi kedudukan yang kita dapatkan, kekayaan demi kekayaan yang kita dapatkan, awalnya kerendahan hati itu adalah bagian yang sangat melekat pada diri kita. Menjadi orang yang sangat mudah sekali bersyukur, sangat mudah sekali menyampaikan segala sesuatu itu kepada Allah. Tetapi di dalam proses, tatkala kemudian kita mengalami sebuah kemajuan demi kemajuan, sampai titik tertentu di mana kita mungkin seperti Herodes, segala kedudukan itu sudah ada pada diri kita. Apa ciri-ciri orang yang sudah mengalami sebuah keberhasilan? Tidak ada yang berani menatap wajah kita. Tidak ada yang berani menyebut atau menyalahkan kesalahan kita. Lingkungan kita akan memuji-muji dan memuja-muja kita. Itu yang terjadi pada Herodes. Apa yang firman Tuhan katakan? Herodes itu dikatakan sedemikian luar biasa. Lalu kemudian melakukan banyak tindakan-tindakan, sebuah tindakan pembunuhan. Kita tahu dengan jelas. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam Kisah Rasul. Itu dikatakan Yakobus dibunuh oleh siapa? Herodes. Petrus dipenjarakan oleh siapa? Oleh Herodes. Belum kejahatan-kejahatan lainnya yang tercatat baik dalam Alkitab maupun dalam sejarah dunia. Karena Herodes itu bukan sebuah pribadi fiktif, tapi itu pribadi real yang ada di dalam kerajaan Romawi, tercatat dalam sejarah dunia. Pada saat semuanya itu sedemikian luar biasa, biasanya pada titik tertentu, khususnya raja, kita tahu dengan jelas di dunia ini, ada sebuah negara, saya tidak sebutkan negara mana, tapi sistemnya adalah sistem otoriter. Patung dirinya, patung orang tuanya, patung kakeknya, dibuat besar-besar di berbagai tempat di seluruh negara. Lalu masyarakat di sana itu tiap kali melihat patung tersebut, dia sujud menundukkan kepalanya dan tidak boleh membelakangi patung tersebut. Mereka sudah mendewakan orang yang menjadi nomor satu di negaranya. Demikian juga itu yang terjadi pada siapa? Pada Herodes. Pada suatu hari ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 21 dikatakan apa? Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang Tirus dan Sidon. Kepada orang-orang yang ada di bawahnya.
Ayat 22 berkata, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Siapa yang senang kalau kita sudah dianggap, didudukan menjadi sangat tinggi, bahkan ditempatkan sebagai Allah. Dan rakyatnya berkata apa? Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Meresponi kata ini suara Allah dan bukan suara manusia bisa sangat berbeda. Kalau itu direspon kepada kita, hah, ini suara Allah, bukan, kita akan menolaknya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Sewaktu dia menyatakan, inilah katakan apa, ada jalan yang menyediakan tempat keselamatan itu datang dari Kristus. Dan orang-orang memuji dia, bukan, aku hanyalah suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes tahu dengan jelas siapa dirinya. Dia hanya alat. Tetapi Herodes tidak demikian. Tatkala rakyatnya bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dia menikmati pujian penghormatan itu. Dia berpakaian pakaian kerajaan, duduk di atas tata, kemudian berpidato dan mendengar rakyatnya bersorak. Inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Menikmati pujian. Pada prinsipnya kalimat tersebut dia sudah tidak lupa diri. Siapa Herodes? Bukankah Herodes adalah manusia yang diciptakan oleh Allah? Bukankah Herodes seluruh kekayaan, katakanlah kekuasaannya? Itu kalau bukan dalam izin Tuhan dan disalahgunakan, kewenangan yang diterimanya itu dipakai justru untuk membunuh, dipakai untuk menekan, dipakai untuk melakukan popularitas buat dirinya sendiri. Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta, berpidato kepada mereka, rakyatnya bersorak, membalas, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, lalu ia mati dimakan cacing-cacing. Inilah yang disebut dengan kematian orang-orang sombong. Ditampar malaikat Allah karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Ini orang-orang sombong. Sahabat seperjalanan, apa pelajaran yang kita dapatkan daripada hal ini? Kesombongan itu seringkali tidak direncanakan, tapi dalam jangka waktu yang lama berproses, kita mengalami keberhasilan. Kesombongan itu tidak akan tiba-tiba, perlahan, namun itu akan kemudian menguasai diri kita. Suara-suara iblis akan berkata, engkau layak, engkau hebat, engkau luar biasa. Engkau patut diperlakukan seperti demikian. Tidak ada yang lebih besar, lebih tinggi darimu. Kesombongan itu bisa timbul tatkala kita mengalami kejayaan, kekuatan, posisi. Biarlah kita boleh berhati-hati. Kalau peristiwa yang terjadi bagaimana Herodes itu ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati, dimakan cacing-cacing karena tidak memberi hormat kepada Allah. Bisa terjadi kepada kita. Ada banyak orang-orang yang kemudian mati karena kesombongan dengan secara tragis, tapi juga ada orang yang mati dalam kesombongan juga biasa-biasa dan normal-normal saja. Tetapi yang paling menakutkan daripada sebuah karakter kesombongan adalah berhadapan dengan Allah. Tatkala kita tidak memberi hormat kepada Allah dan suatu hari kelak nanti seluruh kedudukan keberadaan kita Tuhan runtuhkan, Tuhan lantahkan sampai titik nadir, sampai kepada alas bawah tanah. Kita tidak punya apa-apa bersatu dengan tanah. Apa yang kita sombongkan? Berhentilah untuk sombong. Jadilah rendah hati di hadapan Tuhan sebelum kematian menjemput kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.